Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kenemenan gue rek, Pak Hasto lo. Kelakuan netizen ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ketika Pak Hasto kemarin itu mengeluarkan statement seperti itu ya. Ternyata ada netizen ini ya yang kurang penggawean kayaknya ini. Coba bayangkan ya. Kalau seandainya Pak Hasto ini nonton, mau jadi apa coba? Oke teman-teman semuanya, kita lanjut nonton ya beberapa video-video yang telah saya kumpulkan ya. Ya tentu saja mungkin video ini cukup untuk hiburan kita semuanya. Oke, kita lanjut nonton videonya kembali. Maune aku pemilah iki, guys. Maune aku pemilah iki. Ora iso milih ta, Pak? Berhubung iki ana wong iki. Oh no. Ora aku milih satu. Jos. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, bukan nama baru dalam jagat politik nasional. Namun, semakin kesini ucapannya sering kali menjadi bumerang bagi partainya sendiri. Kali ini, pernyataan terbarunya menciptakan gelombang kritik, baik dari masyarakat umum, pengamat politik, hingga pedagang kaki lima, kelompok yang secara tak terduga menjadi pusat perhatian dalam narasi politik Pilkada DKI Jakarta 2024. Mari kita mulai dari sini. Apa yang sebenarnya membuat orang-orang heboh? Hasto dengan nada penuh percaya diri menyatakan bahwa suara Pak Jokowi di Pilkada Jakarta 2024 tak lebih berarti dari suara satu pedagang kaki lima. Demokrasi kita hebat, katanya dengan senyum puas di acara kampanye akbar pasangan Pramono Anung Rano Karno. Karena suara Jokowi sama nilainya dengan suara pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih suara pedagang kaki lima. Tunggu sebentar. Ucapan ini, meskipun terbungkus dalam retorika demokrasi, terdengar seperti penghinaan. Apakah Hasto benar-benar memahami implikasi dari kalimat itu? Mungkin dia berpikir sedang memuji nilai suara rakyat kecil, tetapi kenyataannya, ia justru menciptakan jurang antara kelas politikus elitis dan rakyat kecil. Menenggelamkan PDI Perjuangan? Jangan ya, enggak kok Mas ya, enggak. Cuman untuk saat ini dan kedepannya kita tidak akan pilih lagi partai PDIP. Jadi selama tinggal partai PDIP, kita tidak akan memilih lagi partai PDIP saat ini dan kedepannya untuk selamanya. Bye bye PDIP, selamat tinggal. Kasihan deh PDI Perjuangan, dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah yang lain apa namanya? Kimples. Nek Kimples tuh plusnya apa yuk? Oh gitu. Tahu nggak? Karena aku tadi bilang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi kenapa ada pemilu langsung? Supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi. Dialah dengan hati nuraninya, dengan pikirannya akan memilih pemimpinnya, diizinkan, dan orang harusnya menerima hal itu. Ketika Bu Mega disindir oleh mbah-mbah ini, kandang banteng jebol yang disalahkan Pak Jokowi, bantengnya kabur yang disalahkan Pak Jokowi. Padahal semua itu dari kata-kata dia sendiri yang membuat banteng-banteng kecil pada kabur. Yang pertama,
Pak Jokowi kalau nggak ada PDI, kasihan deh Pak Jokowi. Yang kedua, kenapa ya ibu-ibu ini senang betul pengajian? Yang ketiga, satu-satunya wanita super di Indonesia. Ingat ya para tokoh PDI, semakin banyak yang menyalahkan atau menghina Pak Jokowi, semakin banyak pula anak-anak banteng yang lari. Gimana? Para hatersnya Pak Jokowi, garuk-garuk kepala kan lu? Bingung kan? Pusing kan ngelihat Pak Jokowi? Udah nggak menjabat aja masih dikerumunin sama masyarakat. Kurang jelas apa? Kurang jelas apa? Perlu gue jelasin, masyarakat Indonesia itu, 80% semuanya love Pak Jokowi, cinta sama Pak Jokowi. Sampai mereka itu susah buat move on. Lu lihat deh presiden-presiden yang zaman-zaman dulu, emang ada diperlakukan kayak Pak Jokowi? Padahal udah selesai menjabat, konvoynya pulang kampung, masyarakat membludak sampai malam. Emang ada? Cuman Pak Jokowi. Mending kalian para buzzer. Intimidasi preman PDIP ke warga dan Bawaslu. Ini yang meresahkan warga ketika pilkada. Diteriakin sampai istrinya shock, sampai masuk rumah sakit. Bahkan sampai mengancam Bawaslu juga, padahal Bawaslu sebagai penegak. Hasto kembali berulah, calon PDIP akan kalah. Barangkali saat ini yang merasakan ketar-ketir, khawatir luar biasa adalah Pramono Anung. Bagaimana sejak awal Pramono Anung memposisikan itu benar-benar berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim kanan dan kiri. Beliau mencoba terus menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi. Bahkan Pramono Anung tidak terpancing ketika harus mengomentari Pak Jokowi yang akhirnya mendukung Ridwan Kamil. Pramono Anung tidak langsung menyerang, menjelek-jelekan Pak Jokowi. Tidak seperti halnya Hasto. Saya yakin Pramono Anung kalau mungkin boleh protes, boleh marah ya kepada Pak Hasto. Karena saya yakin ya, Pramono Anung 10 tahun mendampingi Pak Jokowi, tahu persis bagaimana luar dalamnya Pak Jokowi, baik ketika dalam suasana formal maupun informal, dalam keseharian, dalam kehidupan keluarganya. Tahu, saya yakin bagaimana profil Pak Jokowi, kepribadian Pak Jokowi, karakter Pak Jokowi, itu tahu. Dan Pramono Anung menilai Pak Jokowi itu orang baik, sehingga pantang bagi Pramono Anung untuk mengatakan hal-hal yang buruk, negatif terhadap Pak Jokowi. Nah, itu fakta dan kenyataan. Nah, sekarang Hasto kembali membuat ulah, blunder saya boleh mengatakan, yang puncaknya sebenarnya Hasto menuduh Pak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan tentang kasus Formula E. Padahal itu sudah dibahas oleh Prof. Mahfud MD, dan masyarakat tahu lebih percaya mana antara Pak Mahfud dan Pak Hasto. Saya yakin lebih percaya Pak Mahfud, karena memang Formula E ada indikasi dari BPK, ada temuan BPK itu bermasalah. Bukan karena faktor Pak Jokowi ingin menghalang-halangi Anies, ingin mengkriminalisasi Anies, bukan. Karena memang itu temuan BPK dan Prof. Mahfud sudah mengatakannya. Jadi ibaratnya celotehan atau nyanyian Hasto itu seperti film yang dulu ketika mau pilpres ya, ada Dirty Vote, dan ini Dirty Vote episode 2, yakni bagaimana mencoba untuk menarasikan hal-hal yang negatif terutama kepada Pak Jokowi. Otomatis nanti harapannya apa yang didukung atau siapa yang didukung oleh Pak Jokowi itu bisa kalah. Nah, tapi masyarakat saya yakin cerdas, tahu yang mana yang akan dipilih. Nah, kita melihat nanti detik-detik terakhir ini masa tenang luar biasa. Bisa ada kejadian-kejadian yang bisa menenggelamkan calon-calon dari PDIP. Misal ini ada berita yang luar biasa, viral. Media massa, media mainstream memberitakan keponakan Megawati jadi tersangka judi online Komdiki. Padahal sebelumnya judi online itu diarahkan kepada Menteri Budiari, statusnya sebagai ketua projo. Harapannya masyarakat tergiring opini,
bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh Projo itu dibiayai oleh judi online. Narasinya diarahkan ke sana. Nah sekarang berbalik arah. Justru yang jadi pertanyaan, bagaimana peran dari keponakan Megawati Soekarno Putri ini terhadap Partai Banteng ini? Jangan-jangan judi online ini dengan keuntungan yang sangat-sangat fantastis bisa untuk membiayai kegiatan partai politik. Nah sekarang narasinya berbalik arah, menyerang PDIP. Ya begitulah politik. Memang detik-detik terakhir itu selalu menegangkan. Akan ada peristiwa apa lagi, akan ada kejadian apa lagi, akan ada blunder-blunder apa lagi yang bisa langsung menurunkan elektabilitas calon. Nah ini yang kita sorot adalah calon PDIP, terutama di Jakarta. Pramono Anung berharap betul bahwa dia maju bukan semata-mata karena PDIP. Karena apa? Kalau dia hanya mengandalkan kekuatan atau mesin partai PDIP, pasti kalah. Pramono Anung butuh kekuatan yang lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tahu persis bagaimana strategi Pak Jokowi. Bagaimana personal branding, pencitraan ala Pak Jokowi. Pramono Anung itu belajar banyak saya yakin kepada Pak Jokowi. Makanya Pramono Anung menanggalkan betul atribut-atribut kepartean. Merah, PDIP itu sudah ditinggalkan oleh Pramono Anung. Berharap banyak dukungan yang lebih bukan hanya dari grassroots PDIP. Dan itu sebenarnya berhasil. Tetapi lagi-lagi Hasto berulah. Sehingga mau tidak mau gerakan masyarakat anti Banteng, anti memilih calon PDIP kembali mencuat. Karena apa? Hasto itu mewakili PDIP, merepresentasikan dukungannya kepada Pramono Anung sebagai petugas partai. Padahal kita melihat suara-suara narasi tentang petugas partai itu sudah nyaris tidak terdengar. Pramono Anung gak pernah mengucapkannya sama sekali. Karena berharap tadi orang, masyarakat Jakarta itu sudah tidak ingat lagi partai PDIP. Yang ada adalah figur Pramono Anung yang disukai oleh masyarakat. Tetapi dengan kemunculan Hasto, wajah asli Pramono Anung sebagai orang PDIP kembali tampak betul. Padahal masyarakat, warga Jakarta, ada gerakan-gerakan yang memang tidak memilih calon Banteng, calon PDIP. Meskipun didukung oleh sekelas Anies Baswedan. Itu pun Anies banyak diserang juga oleh kalangan Muslim, kalangan Islam konservatif yang begitu menyayangkan langkah Anies mendukung Pramono Anung. Karena ketahuan ternyata Anies adalah orang yang tidak ideologis, tidak memegang prinsip-prinsip perjuangan. Dia hanya berpikir pragmatis, oportunis, mana yang bisa mengangkat dan nantinya bisa memberikan karpet merah untuk 2029. Nah kita lihat saja bagaimana nanti opini yang berkembang sebelum pencoblosan. Terutama kasus keponakan Megawati jadi tersangka judi online Komdiki. Seperti apa perkembangannya? Termasuk bagaimana dampak dari ulah Hasto yang bisa menurunkan elektabilitas Pramono Anung, termasuk jago-jago PDIP di daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah dan seterusnya. Ya, ini saja opini saya pribadi. Terima kasih dan sampai jumpa. Video yang sempat saya kumpulkan ya. Tadi yang paling lucu itu adalah yang paling pertama ya, Bapak Hasto itu. Itu kurang ajar banget. Yang membuat itu luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan dulu dong. Awas, nanti kalau ketemu sama Pak Hasto videonya itu hati-hati loh. Oke teman-teman ya, memang akhir-akhir ini ketika kita melihat Bapak Joko Widodo sudah tidak menjabat pun, itu banyak sekali terlihat ya ketika kamera menyorot Pak Joko Widodo itu ketika kemarin saya melihat di Solo. Itu juga banyak tamunya, bahkan para kiai-kiai pun datang ya kepada Bapak Jokowi. Entah itu maksudnya apa, kita juga nggak tahu ya. Apa ada unsur politik atau tidak, kita nggak tahu.
Nah, pada dasarnya memang ketika saya melihat dari beberapa presiden dulu ya, ketika mereka lengser itu enggak seperti Pak Jokowi ya, terlihat itu masih eksis sekali ya. Seperti serasa Pak Jokowi itu masih presiden. Karena banyak sekali orang yang apa ya, istilah ngono kuwi lah, intinya mungkin ya banyak sekali orang atau rakyat ya yang masih mencintai Bapak Joko Widodo. Dengan bukti ketika beliau sudah lengser, itu juga masih banyak sanjungan-sanjungan yang diberikan kepada Bapak Jokowi. Ketika Bapak Jokowi itu diserang, itu banyak sekali masyarakat ya, netizen yang membela Bapak Joko Widodo. Oke teman-teman semuanya ya, itulah tadi beberapa video. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dimaafkan ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.